Terima kasih masih bersama Pak Faisal Basri. Pak Faisal, apakah perlu disuntik terus bansos BLT untuk masyarakat ataukah kita hentikan sampai Juni saja? Melihat perkembangan virus ini, ternyata kan tidak seperti secepat yang diharapkan oleh Presiden. Mei puncaknya kata Presiden kan, sehingga Juni barangkali sudah selesai. Ternyata tidak. Jadi bansos ini setidaknya sampai September. Nah, selama ke September itu kan sudah ada yang bisa adaptasi ya. Sudah yang bisa adaptasi, UMKM sudah masuk bantuannya. Nah, kita kalau ada waktu bicara UMKM nih ya, ada 63 sekarang saja lah, ada 63 usaha mikro, 63 juta usaha mikro. Kan tidak bisa ditaburkan ke 63 juta semua. Nah, bikin klasifikasi. Jadi UMKM yang bisa dibantu adalah UMKM yang terdampaknya kecil dari corona, masalah keuangannya juga kecil. Itu kalau diginikan sedikit, nah jalan mereka. Mereka hire lagi pekerja-pekerja keluarga, pekerja-pekerja yang ini. Nah, kemudian UMKM yang dampak COVID-nya parah dan masalah keuangan parah, itu BLT itu. Karena masalahnya dia adalah hidup sehari-hari. Mau dikasih berapapun untuk usaha, pikirannya belum sampai ke sana. Nah, jadi beda-beda perlakuannya. Saya juga tidak melihat upaya-upaya penapisan seperti itu supaya efektif kan. Nah, kemudian ada dibuka tadi sektor-sektor produksi yang tidak terlalu terpengaruh, mereka akan bisa jalan juga. Kemudian ada yang survive mencari usaha baru. Banyak yang kreatif ya, masyarakat yang tadi daripada di rumah muncul imajinasi yang lain-lain yang bisa mereka produktif. Jadi saya rasa pertambahan yang dibantu akan berkurang signifikan, dan oleh karena itu pemerintah mau tidak mau masih harus menyediakan sampai bulan Desember. Hampir pasti sudah diperpanjang kok. Uang kita cukup untuk memperpanjang sampai... Relokasi aja tadi itu. Kementerian Pertahanan kan anggarannya di atas 100 triliun. Kementerian PU, enggak usah dulu. Ini ada penyakit pemerintah juga ya. Presiden mengatakan harus diamankan proyek strategis nasional. Jadi itu nggak boleh diutak-atik, harus dibiayai terus. Pengertian strategis sebelum pandemik dan setelah pandemik kan beda. Ini jalan tol Sumatera masih terus nih. Jadi suntik sampai BLT sampai Desember, uangnya dari realokasi proyek-proyek itu ditambah pinjaman. Ya. Terus opsi ada juga yang mengusulkan untuk cetak uang. Pak Faisal setuju? Ya kan realitasnya kan sudah cetak uang sebetulnya kan. Jadi burden sharing, pemerintah keluarkan surat utang langsung diambil oleh BI, bayar ke pemerintahnya kan pakai cetak uang gitu kan. Mungkin pengertian cetak uang kartal nih. Ya itu kan cetak uang juga, uang kartal juga itu. Uangnya baru yang ke pemerintah itu. Jadi secara tidak langsung udah cetak uang. Nah, jangan terlena karena nanti keluarkan surat utangnya zero kupon. Jadi ndak bayar kupon tuh pemerintahnya, itu semakin cetak uang lagi. Intinya kan sebetulnya cetak uang itu uang beredar diperbanyak tanpa underlying gitu kan. Jadi nanti exitnya berat dan membuat disiplin kita juga akan bahaya ya. Jadi saya rasa sebelum kita last resort seperti itu masih banyak opsi-opsi yang kita bisa lakukan. Apa aja tuh Pak? Kalau investasi asing langsung masih perspektif atau karena negara-negara lain kan juga kelabakan? Satu-satunya investasi yang mungkin adalah mengharapkan relokasi dari China. Ya, Jepang itu memberikan bantuan kepada perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di China yang ingin pindah. Nah, kontaklah Pak Perdana Menteri gitu ya. Ibu Menteri Luar Negeri juga luar biasa loh, dan Kemenlu-nya ya luar biasa dalam upaya penanganan COVID ini. Namun harapan saya berubah perilaku di tengah kondisi ini, kita masih tetap sangat boros. Jadi kasihan Menkeu, BI dan Kemenlu jadi pemadam kebakaran. Pokoknya mereka bilang gini nih, yang di luar ini, pokoknya penuhi keinginan saya untuk spending, kamu cari gitu, nggak bisa.
Jadi harus ditahan tuh tadi proyek strategis nasional didefinisikan kembali. Proyek-proyek fisik bisa ditunda 1-2 tahun setidaknya, ya enggak? Kemudian kita coba untuk merelokasikan itu untuk tujuan-tujuan yang bisa memprotek masyarakat dari masyarakat yang vulnerable ini ya. Kita jaga agar katakanlah mereka lebih tahan. Jadi jangan semua ke pandemi ini ingat imunisasi untuk bayi berusia 1 tahun ke bawah, untuk campak dan DPT harus jalan terus supaya daya tahan si bayi itu meningkat. Kan Indonesia kalau saya tidak salah satu-satunya negara yang kematian anak-anaknya tinggi akibat COVID. Harusnya dia punya imunitas, tapi karena tidak divaksinasi, Pak Faisal, tidak imunisasi ya. Tadi Pak Faisal sampaikan bahwa prediksi IMF kita tahun ini tumbuh minus hanya 0,3 ya, lebih bagus dibanding negara-negara yang lain di Asia Tenggara ya. Filipina, ini urutannya Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand. Ya, jadi Tapi kita ada satu yang tidak resesi, Vietnam. Ya, tapi kita lebih bagus dari Thailand. Itu kan Jauh bagus dari nih. 4. Nah, apakah ini artinya tahun depan pun kita akan juga lebih bagus? Malah kita bisa positif nih tahun depan, tidak minus lagi. Kemungkinannya cukup besar untuk positif tahun depan. Apa faktornya? Alasannya adalah virus sudah berhasil kita kendalikan, kegiatan aktivitas ekonomi sudah mulai jalan, ya. Kemudian hal-hal yang tertunda sudah bisa dilaksanakan gitu. Rakyat kembali secara gradual, namun jangan berharap seperti prediksi IMF kita tahun depan tumbuhnya 6, sekian dah. Terlalu optimistis ya? Nah, jadi kita tuh recovery-nya tidak V, tapi tidak L, tidak U juga, tapi swash shape recovery seperti merek dagang Nike itu, seperti itu agak lama. Jadi kita dalam waktu 2 sampai 3 tahun tumbuh di bawah potensi kita sebelum Covid, kira-kira 2%. Nah, 2024 baru kita kembali ke tracknya. Lama juga tuh. Tapi kan sudah positif yang penting. Jadi gradual. Nah, apa yang harus dipersiapkan pemerintah supaya tahun depan tuh kita mesti positif nih? Pertama boros. Jadi pemerintahan Pak Jokowi itu 50% butuh modal lebih banyak daripada pemerintahan Orde Baru sampai Pak SBY. ICOR-nya di masa mereka rata-rata cuma 4,3, di masa Pak Jokowi 6,5. Tolong borosnya itu. Boros sekali. Jadi harus lebih efisien ya. Kedua, heavy BUMN oriented. Maaf ya kalau saya bilang, semakin besar peranan BUMN semakin boros kita. Karena lihat aja BUMN isinya, relawan lah, apalah syarat beban, dia banyak lemak-lemak. Kan Pak Erik lagi mau pangkas nih, rencananya mau dibikin 70. Dari 140-an lebih jadi 70, kan bagus tuh Pak Faisal. Iya, itu kan cuma holding gitu-gitu aja kan. Jadi ingat ini negara. BUMN itu adalah entitas bisnis, jadi keluarkan dari kabinet. Supaya tidak jadi bancaan politisi gitu kan. Keluarkan dari kabinet. Ini bukan korporasi gitu. Ya bikin aja seperti Temasek, bikin saja seperti apa, Menek BUMN-nya nggak perlu ada. Apalagi faktor lain yang bisa membuat kita positif tahun depan selain yang 2 tadi? Konsumsi masyarakat sudah mulai rebound kan. Rebound sehingga kita bisa mengharapkan setidaknya konsumsi masyarakat itu tumbuh 3-4%. Kan dia mulainya dari yang rendah. Jadi naiknya lebih kencang. Investasi mungkin masih butuh waktu. Karena foreign direct investment di dunia kemungkinan tahun ini akan turun 40%. Tapi 2021 rebound. Ekspor kita gimana Pak? Kan tahun lalu kan turun tuh hampir 7%. Tahun depan gimana ekspor kita bisa naik lagi? Ekspor kita kan sebagian besar komoditas ya. 60% lebih komoditas. Jadi bergantung harga. Jadi nomor 1 kan batu bara, nomor 2 CPO, ya itu saja. Yang lain-lain kan relatif sedikit, pengaruhnya juga tidak terlalu besar lah. Nah ini masalah buat Indonesia. Negara-negara Singapura itu, negara seperti Singapura itu
Dia kenapa rebound? Karena sebagian besar ekspornya manufaktur. Kalau dunia rebound, kan mereka nggak beli teh lebih banyak, nggak beli gula lebih banyak, nggak beli CPO lebih banyak kan. Tapi kalau negara-negara manufaktur yang konsentrasinya manufaktur, ekonomi dunia naik, mereka beli handphone baru, beli mobil baru, beli elektronik baru. Makanya yang manufakturnya kuat akan menikmati rebound. Oleh karena itu, ke depan perkuat manufaktur. Kemudian yang terakhir, kalau saya boleh, undang jangan yang gede besar-besar saja, tapi undang UKM dari luar untuk masuk. Itu keren sekali. Mereka akan bermitra dengan UKM kita dan lebih mendinamiskan UKM kita. UKM kita lebih cepat transfer of technology, punya akses pasar karena mereka selama ini punya akses pasar dan mereka sudah tidak tahan untuk berusaha di negeri asalnya yang buruhnya sudah tua-tua, mahal. Dan mereka ingin boyongan, bukan bikin cabang, boyongan. Mereka tidak akan bawa buruh. Mereka akan pakai buruh di dalam negeri kan, dan mencari mitra lokal. Jadi Itu kuncinya. tahun ini katakanlah resesi, tapi tahun depan kita bisa rebound, kita bisa positif ya Pak Faisal ya? Positif setidaknya 4% setidaknya. Oke. Pak Faisal terima kasih banyak atas Terima kasih. waktunya. Ya. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.